Bapak Ibu yang kekasih, ada kesaksian saya sesudah saya berumur 50 tahun. Saya dikagetkan dengan satu perkataan, tinggallah di negaramu karena gerejaku sedang tertidur. Tinggallah di negaramu karena gerejaku sedang tertidur. Waktu itu saya tidak mengerti mengapa Tuhan seperti berbicara. Ya, tidak ada suara yang saya dengar, tapi itu seperti ada di hati saya ketika saya mengikuti kursus Kairos 2010 pas usia saya 50 tahun. Nah, singkat cerita, kami kan terakhir melayani di Inggris, di Irlandia Utara. Sudah kembali dari Meksiko karena tidak dapat visa, 4 tahun kami di sana. Kami diajak oleh seorang sahabat untuk ikut kursus Kairos. Saya pikir ngapain lagi ikut kursus Kairos. Saya ini kan misionari, praktisi misi, saya sarjana teologi, jurusan misiologi di Batu Malang. Ngapain lagi nih kursus misi? Kurang kerjaan, nah saya ikut. Tapi karena sahabat ini, teman ini sopan dan baik, ajak tidur, jemput, kasih makan dengan segala rayuan. Sampai Pak Peter bilang begini, ini bahannya saya sudah ambil di Filipina, Pak. Ini master saya, master misiologi, dan ini saya sudah ambil. Tapi rayuan ini memang cara Tuhan. Singkat cerita dia bilang ada kursus Kairos di Puncak dibuat oleh Jenderal Luhut Panjaitan, ikutlah. Saya berpikir enak ya ikut karena saya tidak tahan, panas sekali. Nah, jadi kami sedang menantikan visa untuk kembali ke Irlandia Utara. Ketika selesai kursus, tapi di hari kedua pun saya sudah menangis. Hari pertama saya sudah menangis karena satu bagian itu tentang bait suci. Waktu itu saya seperti kematian dan saya belum pernah menangis terisak-isak sampai gemetar begitu. Itu seolah-olah firman Tuhan itu membuat saya, dia bilang begini, intinya, Marni, kamu tahu kamu ikut ini kursus supaya kamu bisa mengampuni, supaya kamu tidak sakit hati. Dan yang terpenting adalah kamu tahu isi hatiku yang paling dalam. Jadi saking saya sesak napas, sudah menangis, saya sudah tidak tahan. Sampai Ibu Luhut Jenderal Panjaitan lihat, siapa ini Marni kok nangis, ada apa sih gitu ya. Larilah saya keluar, masuk saya di kamar mandi, saya teriak keras-keras. Di akhir kursus saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Setelah kursus Kairos Bapak Ibu, Tuhan seperti membuat satu video klip dalam mata saya begini. Kamu tahu Marni, gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Kamu memang misionari, kamu sudah melayani, umurmu sudah 50 tahun, kamu sudah maksimum melayani. Tapi ada satu yang saya mau sampaikan kepadamu. Ini kayak video klip ini. Ini saya sadar Bapak Ibu, saya melihat itu seperti ngelamun gini. Penginjilan dunia. Itu yang ditinggal gereja sekarang ini. 20 tahun yang lalu, telingamu mendengar, Eropa sudah kosong. Kamu bilang, masa bodoh emang gua pikirin. Itu bukan urusan saya. Lalu matamu melihat dan kamu mendengar Papua sudah hijau dan di mana-mana hijau. Kamu bilang kamu masa bodoh, emang gua pikirin, bukan urusan saya. Tetapi kamu sudah tahu, penginjilan dunia dari suku ke suku, itu yang aku kehendaki. Wow, Bapak Ibu, sayalah yang tahu bagaimana perjuangan saya dalam tempo 4 tahun berdiri gereja Indian suku Triki yang sudah 70 tahun berperang. Memang itu juga termasuk suku yang terabaikan. Tapi saya bilang, Tuhan saya lakukan kok. Iya, tapi di negaramu. Dari sejak itulah Bapak Ibu, sampai hari ini, saya tidak lagi merasa ada sesuatu yang lebih penting dari hidup saya
bagaimana supaya gereja itu melakukan misi, yaitu fokusnya kepada penginjilan. One on one, bukan, ya misi itu kan holistic ministry. Seperti apa yang di Semeru sekarang, kita boleh bawa sumbangan. Tapi jangan sumbangan itu berhenti sampai di situ, tapi penginjilan secara verbal. Nah, Bapak Ibu, saya sangat sungkan dan segan mengajak alumni Kairos, alumni I3 untuk melakukan kursus Kairos. Kenapa? Bukan saya takut ditolak, tapi saya melihat belum waktunya mungkin. Tapi selalu saya coba secara persuasif pribadi, ayo kursus Kairos, merubah cara pandang kita untuk mengerti lebih dalam ada satu hal, penginjilan dunia itu yang utama dan yang pertama. Nah, itulah yang saya rasakan sekarang Bapak Ibu. Jadi saya sudah boleh katakan itu yang terindah. Apapun juga saya tidak lagi miliki yang saya cari lagi. Yang saya lakukan adalah bagaimana supaya gereja melakukan penginjilan. Sudah sempurna gereja melakukan yang lain, tapi penginjilan, berdoa untuk suku-suku, itu yang menjadi tangisan dan doa saya sampai hari ini. Terima kasih Ibu Eta untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan.